Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat untuk anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang pidato persuasif dalam buku paket kelas 9, ada di bab 2. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk pidato persuasif ini ada kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh Ananda setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang harus Ananda kuasai nanti di akhir pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, dari kompetensi dasar tersebut, sedikitnya ada 3 indikator pembelajaran yang menjadi acuan untuk memahami kompetensi dasar tentang teks pidato tersebut. Indikator yang pertama adalah Ananda diharapkan mampu memahami pengertian pidato persuasif. Kemudian yang kedua, mengenal tujuan dan fungsi pidato persuasif. Dan yang ketiga, mengetahui ciri umum pidato persuasif. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dari teks pidato persuasif ini sedikitnya ada 4 KD sebetulnya. Namun pada pertemuan ini kita akan mencoba KD 3.3 dengan tujuan pembelajaran yaitu membangun pemahaman penyajian pidato persuasif dan mengenal tujuan serta fungsi teks eksposisi. Uraian di bawah ini pada layar nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang berbeda. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, seperti kita ketahui bersama bahwa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi atau teks yang berbentuk paparan, penjelasan. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen, alasan, pendapat dari sudut pandang si pembicara. Nah, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal, tulisan persuasif ini dapat kita temui pada editorial, surat kabar, pidato politik atau kampanye, kemudian teks informasi dalam buku teks dan lain-lainnya. Selanjutnya, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan elektronik. Misalnya penggunaan bahasa penawaran pada bahasa iklan, poster, slogan, pamflet, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, eksposisi juga dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Ini salah satu bentuk eksposisi yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, untuk memahami lebih jauh tentang fungsi, tujuan, dan penelaahan tentang teks persuasif, mari kita simak bersama-sama tayangan berikut ini. Suki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future.
Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong, in fact 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences. Who
We are your own children. You are deciding what kind of world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world, and we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sekilas tadi kita bersama-sama telah menyimak sekaligus menyaksikan bagaimana kegelisahan, kemudian kekecewaan seorang remaja terhadap lingkungan dan masa depannya. Kalau tadi kita bersama-sama menyaksikan tayangan, pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan kalian setelah menyimak dan menyaksikan pidato seorang anak remaja tersebut? Mungkin agak sekiri terharu. Ya. Ada berbagai macam perasaan yang berkecamuk. Tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat tayangan tersebut. Secara emosional, secara psikologis, dan lain sebagainya akan muncul berbagai macam perasaan. Kemudian yang kedua, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan tersebut. Dan di situ muncul nama remaja tersebut. Dari mana dia? Kemudian berapa usianya? Selanjutnya, mengapa remaja tersebut dapat tampil begitu tenang, lancar, dan fasih? Berapa usia anak remaja tersebut? Apakah Ananda mampu berpidato seperti remaja tersebut? Dan selanjutnya, menurut Ananda, apakah tujuan remaja tersebut berpidato? Dari rangkaian pertanyaan tersebut, maka secara tidak langsung seorang audiens, seorang pendengar akan mampu menangkap apa isi dari pidato tersebut. Apa informasi yang bisa kita peroleh dari pidato tersebut. Dan bagaimana reaksi kita setelah mendengar pidato tersebut. 3 hal ini secara umum yang akan mampu menjawab pembelajaran hari ini. Apakah berhasil atau tidak pembelajaran hari ini setelah kalian tadi menyaksikan tayangan video, kemudian sedikit informasi di awal tentang teks pidato, maka kita akan lanjutkan pada tayangan berikut ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, berdasar tadi pada tayangan, maka kita akan menyimpulkan tujuan dari pidato persuasif yang tadi disampaikan oleh gadis remaja tadi secara tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi audien atau pendengar agar melakukan sesuatu dengan apa yang diharapkan. Tadi kita simak bagaimana keinginan anak remaja tersebut yang begitu peduli terhadap lingkungan dan masa depannya. Seolah-olah audien yang tadi kita saksikan adalah para pemimpin di lembaga PBB, ya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa. Bagaimana mereka begitu terpukau, terpana, senyap, serius menyaksikan. Ini ada unsur mempengaruhi pendengar. Apakah terpengaruh atau tidak? Nanti kita lihat apakah pemimpin-pemimpin bangsa tadi akan melakukan apa yang diharapkan oleh si gadis tadi sebagai orator atau sebagai orang yang berpidato. Selanjutnya, pidato berfungsi untuk mengubah, mempengaruhi pandangan audien atau pendengar terhadap isi pidato. Nah, seperti halnya tadi pada tayangan tadi, maka fungsi pidato yang disampaikan oleh si gadis remaja tersebut sedang mencoba mempengaruhi
pandangan yang saat itu dihadiri oleh para pemimpin bangsa di sebuah lembaga PBB, ya. Bagaimana si gadis ini mencoba mempengaruhi pandangan bahwa saat ini lingkungan sangat begitu merusak dan masa depan anak-anak begitu mengkhawatirkan. Jika tidak ada tindakan yang konkret dari para pemimpin bangsa terhadap permasalahan lingkungan yang dikhawatirkan oleh si remaja tersebut. Dua hal yang bisa kita ambil hikmah dari tayangan tadi, yaitu bagaimana tujuan dan fungsi pidato persuasif. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, maka dari tayangan tadi pula kita bisa menyimpulkan ciri umum teks pidato. Yang pertama, kalau kita lihat tadi, saksikan, simak tayangannya, isinya mengandung fakta dan bukti sebagai faktor untuk memperkuat dalam upaya mempengaruhi. Baik dalam paparan pidatonya maupun bukti-bukti fisik dalam bentuk slide foto yang ditayangkan oleh si remaja tadi. Kemudian yang kedua, ciri umumnya adalah mendorong dan mempengaruhi untuk melakukan tindakan. Bagaimana tadi keinginan yang kuat dari seorang remaja ketika dia berpidato mencoba mendorong para pendengar yang saat itu adalah dihadiri oleh para pemimpin bangsa untuk melakukan sebuah tindakan yang konkret, yang jelas terhadap permasalahan yang dikhawatirkan oleh si orator tadi. Kemudian ketiga, bahasanya mengandung unsur provokatif, menarik dan begitu antusias sehingga si audien begitu terpana. Ini salah satu bentuk bahwa si audien terpengaruh. Karena si orator ketika dia menyampaikan pidatonya begitu memprovokasi, begitu mempengaruhi dengan gaya bahasa, didukung dengan slide foto, didukung dengan intonasi, didukung oleh gaya bicaranya yang begitu antusias. Kemudian yang keempat, ciri umum dari teks pidato sesuai dengan tayangan tadi juga membuat audien lebih yakin dan percaya dengan penjelasan yang menarik. Keyakinan dan kepercayaan ini diperkuat oleh tadi tayangan-tayangan, data-data yang disampaikan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang. Karena fakta yang disampaikan, maka kecil kemungkinan akan terjadi konflik. Karena beritanya begitu fakta, aktual, bukan berbentuk hoax. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mari kita simpulkan pengertian teks pidato persuasif dari berbagai sumber. Menurut M.H. Abdurrahman, pidato adalah sebuah penyampaian uraian atau pendapat yang dilakukan secara lisan mengenai sesuatu hal, permasalahan, dengan mengutarakan uraian permasalahan dengan kalimat yang sejelas-jelasnya di hadapan massa atau orang banyak pada waktu tertentu. Kalau kita kaitkan tadi dengan pidato yang disampaikan oleh gadis remaja tadi, bagaimana di waktu tertentu dia menyampaikan pidato yang tidak semua orang mampu dan diberikan kesempatan untuk berbicara di forum internasional, di PBB. Kemudian dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah permasalahan dengan bertujuan untuk mencari solusi. Ya. Selanjutnya, menurut Sam, pidato adalah teknik berbicara yang menggunakan kata-kata atau bahasa secara efektif. Efektif, singkat, jelas, sesuai dengan tujuan, yaitu dengan menampilkan keterampilan atau kemahiran seseorang dalam melakukan pemilihan kata yang dapat mempengaruhi pandangan. Di sini ada diksi, pilihan kata. Bagaimana seorang orator yang cerdas, dia akan memilah dan memilih kata-kata tertentu sehingga diharapkan nanti mampu mempengaruhi si audien atau si pendengar. Kemudian menurut Arsad, pengertian pidato adalah kegiatan komunikasi. Dua arah, bisa satu arah, yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyampaikan serta menanamkan berbagai gagasan, ide atau konsep dari pembicara kepada orang banyak di muka umum
dan bertujuan agar pendengar yakin terhadap gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara. Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens dan mengajak mereka agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan isi pidatonya, sesuai dengan harapannya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, demikianlah penjelasan tentang teks pidato persuasif. Jika ada pertanyaan, silakan kalian layangkan melalui grup chat, grup WhatsApp, atau WBL Learning Angkasa Lanud Hussein. Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, hal-hal apa saja yang sudah kita bahas tadi? Yang pertama, kita sudah mengetahui tipe-tipe eksposisi. Tadi ada 3, kalau kalian masih ingat. Yang kedua, fungsi dan tujuan pidato persuasif yang sudah juga kita relevansikan, kaitkan dengan tayangan tadi. Kemudian ciri umum pidato persuasif dan pengertian pidato persuasif. 4 hal yang sudah kita bahas inilah yang menjadi indikator yang harus dicapai oleh kalian tentang teks pidato persuasif. Demikian, salam jumpa, tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.